Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan sahabat serta komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadah dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah besar, lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan suatu kritik sosial dalam hidup beragama dengan menampilkan kontras antara pemimpin agama, rohaniwan, dan seorang janda miskin. Kontras antara keduanya menjadi nyata di dalam apa yang Yesus ajarkan dalam Injil hari ini. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menampilkan diri di depan umum sebagai orang saleh, walaupun di belakang layar mereka menelan rumah janda-janda. Jadi mereka menampilkan flexing rohani, kelihatan sangat rohani, hidup saleh, rajin berdoa, tetapi merupakan wujud dari kemunafikan. Sebaliknya, janda miskin itu tidak menampilkan diri sebagai seorang pendoa, tetapi dia memberikan uang yang merupakan seluruh nafkahnya ke dalam kotak persembahan. Tentu dia lakukan itu tidak dalam rangka flexing, pencitraan, tapi dia lakukan dengan tulus karena dia hidupnya sudah susah. Sehari-hari dia berusaha untuk mencukupi nafkahnya, tetapi di rumah ibadah dia mempersembahkan seluruh yang dia punyai, seluruh nafkahnya. Jadi kelihatan jelas kontras antara keduanya, saudari-saudara. Di satu sisi, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ini ahli agama, mereka ini adalah pengajar yang seharusnya memberikan kesaksian, memberikan teladan hidup yang benar sebagai rohaniwan, sebagai pengajar di rumah ibadah, sebagai pemimpin ibadah, ahli kitab. Tetapi mereka justru memanipulasi orang dengan perilaku flexing rohani. Mereka nampak atau menampakkan diri sebagai orang saleh di rumah ibadah, tetapi membuat banyak salah. Mereka menampilkan diri suci di rumah ibadah, tapi di belakang mereka melakukan banyak kejahatan. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Intisari dari kehidupan beragama itu adalah berbuat baik,
Ada orang yang membatasi kehidupan beragama pada urusan-urusan doa, ibadah, perayaan-perayaan. Asalkan rajin berdoa, asalkan rajin beribadah, asalkan rajin mengikuti perayaan-perayaan keagamaan, sudah menjadi orang beragama yang baik. Mereka memisahkan urusan agama dari kehidupan sehari-hari. Ibaratnya agama itu terkurung dalam rumah ibadah. Sementara kehidupan sehari-hari seakan-akan tidak punya hubungan apapun dengan apa yang terjadi di dalam rumah ibadah itu. Itulah sebabnya tidak sedikit orang-orang beragama yang melakukan kejahatan. Padahal agama dan kehidupan sehari-hari mestinya mempunyai hubungan yang erat, mempunyai korelasi. Kehidupan sehari-hari hendaknya merupakan kelanjutan dari apa yang kita doakan. Sementara itu doa-doa kita mestinya lahir dari kehidupan sehari-hari. Karena itu saya mengingat sebuah kata mutiara rohani yang sangat bermakna. Kerjakan apa yang kamu doakan. Dan doakan apa yang kamu kerjakan. Menampilkan saudara-saudari kepada kita bahwa apa yang kita doakan di rumah ibadah atau dimanapun, hendaknya kita kerjakan dalam aktivitas, dalam kehidupan yang nyata. Itulah yang memberi kesaksian tentang kita. Dan apa yang kita kerjakan, itu yang kita bawa di dalam doa-doa kita. Jangan sampai saudara-saudari terjadi sesuatu yang bertolak belakang antara hidup doa kita, hidup beragama kita dengan kesaksian sehari-hari. Saya teringat akan satu kritik yang bagus yang mungkin memperkaya permenungan kita, saudari-saudara. Kritik itu lahir dari kenyataan bahwa banyak orang rajin beribadah, tetapi juga rajin melakukan kejahatan. Kritik itu bunyinya demikian. Dalam 1 minggu ada 7 hari. 6 hari menipu sesama. Dan pada hari ke-7 menipu Tuhan. Itu sebuah kritikan tajam, tapi sekaligus saudara-saudari menyadarkan kita perlunya kita menjaga keselarasan antara hidup beragama dan kesaksian hidup yang nyata. Antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Paulus 6 pernah mengatakan pewartaan yang paling sejati untuk zaman modern ini adalah kesaksian hidup yang benar. Kesaksian hidup yang benar lahir dari hidup beragama yang baik. Lahir dari hidup beragama yang benar. Moga-moga saudara-saudari kita diteguhkan, kita disemangati, kita diinspirasi untuk memperhatikan kesesuaian antara kesalehan pribadi kita sebagai orang beragama dan kesalehan sosial sebagai warga, sebagai orang yang hidup tidak sendirian, hidup bersama dengan banyak orang. Selamat beraktivitas saudara-saudari, selamat melayani, selamat menyambut hari Minggu tentu saja. Moga-moga kita semakin menghayati pentingnya keselarasan antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menjaga keselarasan antara hidup doa dan praktek hidup sehari-hari, antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Kuatkan kami agar kami mampu mengerjakan apa yang kami doakan dan mendoakan apa yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan
Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.